pertanyaannya adalah, Bante, jadi umat Buddha itu kan perlu yang namanya welas asih, kasih sayang. Berarti harus vegetarian dong. Kalau umat Buddha tidak vegetarian, berarti tidak punya cinta kasih. Ya, masalah vegetarian ini ada dua sisi, Bapak Ibu ya. Dari sisi kita, biasanya kita bilang, yang bilang vegetarian itu adalah Bante Dewadatta, ya. Grupnya Bante Dewadatta adalah vegetarian. Nah, terus dari sisi Mahayana, mereka melihat bahwa ya harus vegetarian biar melatih cinta kasih. Sekarang yang benar yang mana? Yang benar adalah kalau Anda masih doyan, makan aja, nggak usah cerewet. Ya, nggak usah susah-susah pikirnya. Ya udah, masih doyan mau makan, makan aja, nggak apa-apa. Namanya kita masih doyan kok, ya kan? Kita nggak usah cari dalil untuk membela keinginan kita nggak usah cari dalil untuk membela keegoisan kita, nggak usah. Pokoknya ya kalau masih mau makan ya udah makan aja. Nah, tetapi yang harus kita hindari adalah ketika kita melihat secara langsung hewan ini dipotong, kalau bisa dihindari. Yang kita lihat secara langsung nih ya, misalnya kita lagi pergi ke restoran seafood, nah kemudian Anda lagi duduk, terus mau pilih yang mana? Ini yang gede. Nah itu kalau bisa dihindari. Ya, yang masih live, yang masih hidup, kalau bisa dihindari ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita nggak, ini buat para biku ya, terutama kita misalnya kalau kita mendengar, misalnya di tetangga kita ada pelihara ayam, terus kita lagi meditasi pagi-pagi, bunyi ayamnya. Ayamnya bunyinya apalagi dipotong maksudnya ya. Terus pas mau makan pagi, nah dia bawa ayam goreng di depan kita. Ini kita bisa ragu. Ini jangan-jangan ayam yang tadi pagi tuh ya lagi dipotong buat didanakan kepada kita. Atau kita ragu bahwa makanan ini baru dipotong untuk dipersembahkan kepada kami jika para Bante. Ini 3 adalah syarat untuk para biku. Nah, sedangkan kalau kita sebagai umat awam, ya syaratnya boleh pakai yang satu yang tadi ya. Yang penting kita pergi ke restoran, kita nggak pesan langsung yang masih hidup. Ya, jadi diusahakan seperti itu. Usahakan seafood seperti kepiting, kerang ya. Kerang, nah itu bisa kita hindari. Ya, jadi yang 2 item ini kalau bisa Anda hindari karena ya ini adalah fresh. Kadang-kadang juga Bante lihat lobster, udang. Dulu waktu Bante diajak umat pergi makan di seafood kan, Bante nggak tahu namanya umat kan, Bante makan di luar, ayo ikut. Sampai di sana restoran seafood. Terus saya lihat semuanya ini nggak ada yang sudah beku ya, semua ini masih pada berenang ya. Akhirnya dia bilang, terus Bante mau makan apa? Saya bilang, oh ya udah Bante makan kangkung. Terus dia tanya, nah kok Bante makan kangkung? Bante vegetarian. Mau jawab salah, kagak jawab ya gimana gitu kan. Jadi Bante bilang, oh enggak, hari ini cuma pengen makan kangkung aja, nggak mau makan yang lain. Ya, jadi biar umatnya nggak tersinggung ya. Ya seperti itu. Jadi usahakan juga kalau Anda memang ada niat untuk berdana kepada para biku, ya berdanalah yang baik, jangan yang seperti tadi. Kalau yang seperti tadi itu apa ya, menjerumuskan ya. Anda sengaja bawa kita ke situ, kemudian kita disuruh pesan, Bante ini nih enak nih Bante, udangnya gede. Nah itu jangan ya. Jadi kalau bisa kita hindari yang live. Begitu pula kalau Anda ada bisnis ke arah situ, ya coba dipikirkan kembali, ditinjau kembali ya. Karena guna apa kita menjadi kaya dengan menyiksa makhluk lain? Ya, tidak ada bahagianya kalau kita kaya tetapi menyiksa makhluk lain, nggak ada gunanya. Nah, terus umat Buddha yang secara umum, apakah kita harus vegetarian? Ini terserah Anda, tetapi kita bilang
secara ekonomi, demand, permintaan ya, hukum permintaan, di mana jika ada permintaan yang tinggi maka akan ada supply juga yang tinggi untuk menutupi permintaan. Jadi ini direnungkan kembali. Dan yang makan daging, kalau kita bilang dari 10 orang ya, agama Buddha kita di Indonesia baru 1%. Jadi dari 10 orang hanya 1 orang agama Buddha, 9-nya agama yang lain. Nah, sedangkan 9 ini yang agama lain ini mereka bisa makan apa aja ya, maksudnya vegetarian dan non vegetarian. Nah, sehingga demand dari mereka, mungkin Anda adalah orang yang masuk dalam gray area. Ini tergantung kebijaksanaan Anda. Kalau Anda rasa saya mau makan daging, silahkan. Toh kita hanya 1% dari 9 orang tadi. Ya, hanya 1/10. Jadi pasti tetap demand pasti tetap ada dan supply tetap pasti ada. Tetapi kalau kita mau bijaksana, kita mau melatih diri kita, ya bisa toh. Oh ya udah, saya mau vegetarian, misalnya ini lagi CIT atau CAPGO, saya mau vegetarian, itu juga bagus buat Anda. Ya, jadi Anda mau latihan vegetarian di hari itu boleh. Dan dimulailah, kalau Anda yang mau belajar, dimulailah dari yang kecil-kecil ya. Misalnya Anda mesti doyan dulu makan sayur, terus Anda mulai kurangi porsi daging Anda. Nah, dari situ baru vegetarian Anda bisa berhasil ya. Dulu Bante juga pernah sekitar mungkin 6 bulan atau 1 tahun dulu pernah waktu masih kuliah ya. Jadi waktu itu karena kita nggak masak sendiri ya, kami hanya makan misalnya ada sup, supnya ada daging, ya dagingnya nggak diambil. Nah itu bisa belajar dari situ ya, kalau Anda benar-benar mau veggie. Oke, jadi di sini kembali lagi kepada kebijaksanaan kita, cinta kasih kita, dan nafsu keinginan kita untuk makan atau tidak makan. Ini adalah pilihan kita masing-masing ya. Jadi nggak usah saling tuding, lu mesti vege, lu mesti makan daging dan seterusnya, itu nggak usah. Kalau masih doyan, masih punya keinginan, lanjutkan boleh. Kalau sudah agak tercerahkan, mau latihan kayak yang tadi Bante bilang, masih ada sup, masih makan, nah itu boleh. Kalau yang benar-benar lebih tinggi lagi, hanya makan yang sayur atau kita bilang vegan ya, itu juga boleh. Ini terserah Anda. Tetapi di sistem India sampai hari ini Bante harus kasih tahu Anda bahwa orang India, mereka yang beragama Hindu, hampir mungkin 90% adalah vegetarian mereka ya. Jadi kalau Anda ke India untuk makan makanan vegetarian itu sangat gampang. Jadi kalau misalnya sampai hari ini mereka vegetarian, berarti di zaman Buddha juga mereka mempersembahkan makanan yang vegetarian harusnya ya, karena ini adalah dari sistem mereka. Bahkan orang Hindu itu juga sama, mereka yang masih kolot nggak mau namanya jualan daging, nggak mau. Walaupun orang India itu miskin, tidurnya di gubuk, mereka nggak mau jualan daging, nggak mau. Karena apa? Takut akan karma. Mereka juga nggak mau. Makanya tadi Bante sudah singgung ya, kalau Anda sudah kaya terus Anda mau buka restoran lagi buat apa? Ya kan? Anda nggak tinggal di gubuk kan? Buat apa? Itu orang India aja sudah tinggal di gubuk masih bertahan, masih takut akan perbuatan buruk dia ya. Jadi berusaha ya, kalau kita nggak mau menderita ya udah jangan bikin ya. Jadi gitu. Kalau yang dulu di zaman India setahu Bante, mereka yang makan daging ini adalah selain orang Hindu, mereka makan daging, mereka jualan daging, dan juga kasta-kasta yang agak tinggi, kasta-kasta yang tinggi. Contohnya seperti bangsawan. Nah, mereka baru bisa punya akses, punya duit untuk makan daging. Tetapi rata-rata masyarakat yang miskin nggak makan daging. Dulu Bante waktu tahun 2015 atau 16 sama Bante Damakaro, kami pergi Pindapata ya, dalam rangka Internasional Tipitaka Chanting. Nah, kita sama Bante Damakaro tuh pergi Pindapata, itu masuk ke rumah-rumah yang benar-benar rumah orang India ya, dan mereka berdana.
yang mereka danakan ke kita yaitu semua adalah vegetarian ya. Nasi, kari kentang, kari sayuran, sama dal. Anda bayangin aja kita pegang itu bowl sampai kurang lebih setengah bowl itu. Nasi dicampur, kentang dicampur. Nah, itu luar biasa rasanya ya. Nah, jadi untuk vegetarian kembali lagi kepada lihat nafsu keinginan kita tentang daging, perenungan tentang penderitaan dari hewan ketika mereka akan dipotong, kemudian tingkatkan tekad dan kembangkan kebijaksanaan Anda kalau Anda melakukan ini. Kalau yang belum kuat nggak apa-apa, ceit cap go, dicoba dulu. Toh nggak ada salahnya kita mencoba. Buktinya kemarin, waduh selama ini paling takut sama atas sila. Buktinya kemarin waktu Waisak hampir 70 orang ada atas sila ya. Jadi kalau kita belum coba, kita nggak tahu. Dan kalau kita sudah coba, ya dievaluasi lagi. Oke? Nah, sekarang